Idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinatani biharfin sakinin akhara hudzifata. Ketika wawu dan ya yang sukun bertemu dengan huruf mati yang lain, maka maka wawu dan ya itu dibuang. Itu makna dari kaidah tadi. Ketika wawu dan ya mati bertemu dengan huruf mati yang lain, maka wawu dan ya itu dibuang. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Di sana hujan, tapi Nah, Ustaz, hujan deras banget dari sore. nah, ada petirnya enggak? Boten. Boten. Di sini tadi agak petir-petir dikit. Ini tapi sudah terang. Ustaz kayaknya hafidnya agak telat, Ustaz. Iya. Enggak apa-apa. Kita maklumi Ramadan mungkin banyak kegiatan. Yang penting kalau pas ada yang uzur semua umpamanya ya konfirmasi. Apakah diliburkan, apakah yang lain mengikuti di YouTube. Untuk yang kemarin proses upload yang kita tanyakan kemarin. Iya, Itaki kitabnya atau sorofnya bentuknya gimana? Sorof Al-Amsilah Tasrifiyah. Halo? Oh, iya itu. Iya, kelihatan dikit. Warnanya ndak kuning ya, Itaki. Oh, beda cetakan. Yang kemarin yang Raudhiyah itu kamu baca itu. Nakis apa itu? Nakis Wawi. Iya, Ustaz, di sini Nakis Wawi tulisannya. Itu di video saya tak kasih komentar. Jadi ada perbedaan cetak kayaknya itu antara saya sama Hafidz sama. Kitab saya warna kuning, tulisannya adalah Nakis Yai. Kemudian yang di kitabnya Itaki Nakis Wawi. Kalau saya sendiri sesuai dengan pengertian dan pengalaman ya, itu memang yang dilihat itu huruf akhirnya, bahwasanya Radhiya itu asalnya Radhiwa. Lah yang aslinya itu yang dijadikan nama binanya. Itu kalau sesuai dengan pengertian dan pengalaman selama ini. Tapi di kitabnya itu ditulis Nakis Yai, itu kan bingungi. Kita nggak percaya itu kitab yang sering kita pakai gitu. Tapi saya ada dalil kitab yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu memang disebut dengan Nakis Wawi. Sebentar ya, tak ambil kitabnya di depan situ. Hayya nabda. Tahiyati alaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftah hadzal liqa, yani fi lailati Ramadan, fi lailati syahri Ramadan bi qiraati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyingkat waktu,
kita sudah masuk di setengah 9 lebih. Kita lanjutkan materi kita tentang kaidah ke-9 dari kaidah qawaidul i'lal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinatani biharfin sakinin akhara hudifata. Maaf, saya ulangi lagi. Idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinatani biharfin sakinin akhara hudifata. Ketika wawu dan ya yang sukun bertemu dengan huruf mati yang lain, maka maka wawu dan ya itu dibuang. Itu makna dari kaidah tadi. Ketika wawu dan ya mati bertemu dengan huruf mati yang lain, maka wawu dan ya itu dibuang. Nahwu sun wa sir asluhuma uswun wa isyir. Untuk mengiklalnya, kita lihat di halaman 15, lafadz sun asluhu uswun ala wazni uf'ul. Kalau kita baca Arabnya, nukilat harkatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lis-saqli fasara usun. Nah, nukilat harakatul wawi ini adalah kaidah berapa? Ittaqi, memindah huruf, memindah harokat dari huruf ilat ke huruf sahih. Masih ingat? Ini adalah kaidah kedua. Kamu buka kaidah kedua itu. Cuman kalau di kaidah kedua itu ada tambahan ainan mutaharrikatan. Nah, tapi yang diambil adalah secara garis besarnya di situ dijelaskan ketika wawu dan ya berharokat dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang mati, maka harokatnya dipindah. Nah, kaidah nomor 9 atau mengiklal lafadz sun itu adalah yang pertama, diikutkan kaidah nomor 2. Harokat wawu dipindah kepada huruf sahih sebelumnya yang mati, karena untuk menolak pengucapan yang berat. Daf'an lis-siqali fasara usun. Jadi alif, shad, wawu dan nunnya sukun, usun. Kemudian faltaqa as-sakinani wa huma al-wawu wan nun. Maka bertemulah dua huruf sukun atau dua huruf mati, yaitu wawu dan nun. Fahuzifat al-wawu daf'an liltiqa'is sakinaini. Maka dibuanglah wawu karena bertemunya dua sukun. Nah, yang kaidah nomor 9 ini adalah yang bunyi ini. Huzifat al-wawu daf'an liltiqa'is sakinaini. Jadi bertemunya huruf wawu atau huruf wawu yang sukun itu dengan huruf sahih yang mati. Fasara usun, wawunya hilang. Summa hudhifat hamzatul wasli, ini tidak ada kaidahnya, ini lumrah saja yang ini. Kemudian hamzah wasalnya dibuang li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak adanya butuh atau tidak adanya keperluan terhadap hamzah wasal itu. Fasara sun, maka menjadi lafadz sun. Dari sini paham Ittaqi? Kalau tidak paham, saya lanjutkan dengan lafadz isyir.
Isyir asluhu sir gitu ya. Sir asluhu isyir ala wazni if'il. Jadi kedua-duanya ini adalah bentuk fi'il amar. Harokat ya dipindah kepada huruf sebelumnya yang mati dan soheh ya, kalau diterjemah begitu. Kalau di Arab, kalau dimaknai sesuai dengan Arabnya ya, harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya karena harokat karena harokat huruf soheh sebelumnya adalah sukun untuk menolak berat pengucapan, maka menjadi isir. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua huruf sukun, yaitu wahuma al-ya'u wan nun. Wahuma al-ya'u war-ra, maaf, wahuma al-ya'u war-ra. Fahudzifat al-wawu daf'an liltiqa'is sakinaini, maka dibuanglah huruf ya. Fahudzifat al-ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini, maka dibuanglah ya karena bertemunya dua huruf yang mati, maka menjadi isir. Menjadi apa? Isir tanpa ya ya. Fasara isir. Tsumma hudzifat hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha fasara sir. Hakadha. Jadi untuk kaidah ke-9 ini untuk mengiklalnya, contoh fi'il amar ini adalah gabungan dari kaidah kedua dan kaidah ke-9. Hakadha syarhi ittaqi. Insyaallah Ustaz. Mafhum? Nah, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, saya lanjutkan sebentar. Lalu fi'il apa, fi'il bina jenis apa yang bisa diikutkan kaidah ke-9 ini? Yang pertama adalah bentuknya fi'il amar, ya, fi'il amar. Kemudian fi'ilnya adalah fi'il jenis bina apa ini? Yang tengah-tengahnya harus wawu dan ya. Bina ajwaf. Bisa ajwaf wawi, bisa ajwaf ya'i. Nah, mungkin contoh yang lain apa selain dari kata sona yasunu sun, sara yasiru sir, Qala yaqulu berkata, fi'il amarnya kul. Sahih? Qala yaqulu kul. Terus apa lagi? Ada khofa. Khofa itu fi'il mudhari'nya apa? Yakhifu. Yakhifu atau yakhafu? Yakhafu. Fi'il amarnya apa? Khof. Yakhafu. Jadi khof. Nah, ini kan beberapa hilang huruf ininya, wawunya. Baik. Saya iklal dulu. Jadi qala yaqulu kul. Ini tambahan saja kul. Asluhu uqwul ala wazni uf'ul. Harokat wawu dipindah kepada huruf soheh sebelumnya yang mati karena agar tidak berat dalam pengucapan, menjadi ukul, ya, menjadi ukul. Altaqa as-sakinani, maka bertemulah huruf sukun dua, wahuma al-wawu wal lam, yaitu wawu dan lam. Fahudzifal wawu daf'an liltiqa'is sakinaini, maka wawu dibuang karena agar tidak bertemu dua huruf yang sukun. Fasara kul, fasara ukul, ukul, fasara ukul tanpa wawu.
Summa khudifat hamzatul wasli li adamil ihtiyaji ilaiha. Kemudian hamzah wasl dibuang karena karena tidak li adamil ihtiyaj, karena tidak butuh kepadanya, maka menjadi kul. Baik. Hadza syarhi ya ittaqi. Coba kamu iklal dengan contoh yang lain. Sebentar Ustaz, cari contoh dulu Ustaz. Ya, cari fi'il yang ajwaf. Ada haba ya habi. Tadi kalau khofa Ustaz, Ya, itu kan fi'il amarnya suara saya jelas nggak Ustaz? jelas. Ya, gimana? Tadi kan yang khofa itu kan fi'il amarnya kan khof Ustaz. Baik. Sahih. Ya, kalau khof Terus? berarti asal Kamu harus melihat dari wazannya. Itu ikut wazannya apa? Kamu lihat yang fa'ala yaf'ulu itu. If'al. Berarti apa? Ikhwaf. If'al. Ikhwaf. Nah, kata. Seperti wazannya. Ikhwaf. If'al. Tadi yang sun, uswun, wazan amarnya adalah uf'ul. Terus yang sara yasiru, if'il atau isyir, fi'il amarnya if'il. Nah, kalau khofa ya khofu, fi'il amarnya adalah if'al, berarti ikhwaf. Nah, khof asluhu ikhwaf. Harokat Gimana? ikhwaf. Ikhwaf. Ya, khof asluhu ikhwaf. Harokat wawu Ala wazni. Oke. Ala wazni if'al. Terus Khof asluhu ikhwaf ala wazni if'al. Harokat wawu dipindah pada huruf sebelumnya karena harokat huruf sahih sebelumnya adalah sukun. baik. Maka bertemulah Maka dua menjadi setelah dipindah menjadi bagaimana? Maka menjadi ikhaf Ustaz. La. Apa? Ikhaf. Masa ikhauf? Enggak Ustaz. Ikhaf maksudnya. Ya. Ikhaf. Terus Maka menjadi ikhawuf. Terus Maka bertemulah dua harokat sukun. maka bertemulah dua harokat sukun, yaitu wawu dan fa. Kemudian Ustaz, atau maka? Kemudian boleh. Kemudian dibuanglah. Apa yang dibuang? Karena bertemu. Yang dibuang apa? Kemudian maka dibuanglah huruf wawu. Ya. Maka dibuanglah huruf karena wawu. bertemunya dua.
maka dibuanglah huruf wawu karena bertemunya dua huruf yang mati menjadi ikhof. Ikhof. Ya. Kemudian karena hamzahnya tidak berperan penting, maka hamzah dibuang jadi khof. Hamzah apa namanya ini? Hamzah wasal. Maka kemudian hamzah wasal dibuang karena tidak berperan penting, Ustaz. iya, karena tidak membutuhkan, karena tidak dibutuhkan. Berperan penting, ya, terserah, pokoknya karena tidak butuh gitu. Terus menjadi khof. Khof. Tip. Hamzah wasal itu hamzah apa? Kenapa ada? Kenapa ada hamzah wasal? Hamzah di awal kalimat. Kalau disambung jadi tidak terbaca. Nah, kenapa ada? Kenapa ada di situ? Pada fi'il amar itu kenapa ada? Yang sulasi. Kenapa, Ustaz? Lah ya kenapa ada? Kenapa ada hamzah wasal di awal fi'il amar yang sulasi? Itu huruf asli atau tambahan? Huruf asli, Ustaz. Huruf asli. Huruf asli dari mana? Dari fi'il amar. Oh, huruf asli itu artinya gini, mulai dari depan, mulai dari madhi, mudhari itu ada, itu asli. Kalau kita bilang biasanya balungan kalimat itu loh. Hamzah wasal itu adalah hamzah bantuan. Jadi pada fi'il amar itu ketika dia kan untuk membuat fi'il amar kan dari fi'il mudhari yang dijazmkan, huruf terakhirnya disukun, kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang. Ketika huruf mudhari'ah dibuang itu kan nggak bisa bunyi. Kalau tadi khofa ya khofu menjadi waf, asalnya kan ya khofu itu juga melalui ini ya, melalui ilal. Kalau aslinya kan khofa, khawafa, kalau wazannya itu menjadi apa? Khofa ya khofu menjadi yakhwafu asalnya, yakhwafu. Aslinya kan gitu, yakhwafu. Huruf apa namanya? Mudhari'ahnya dihilangkan, harokatnya ditarik ke kha ya, menjadi Khofa. ya wes, pokoknya kayaknya bingung teman. Jadi fi'il amar itu ada hamzah wasal, hamzah wasalnya adalah bantuan agar bisa bunyi. ketika huruf awal dari fi'il amar yang diiklal tadi itu sudah bisa bunyi, maka hamzah wasalnya kan tidak dibutuhkan lagi, nah itu dibuang. Jadi hudhifat hamzatul wasli li adamil ihtiyaji ilaiha. Hamzah wasalnya dibuang ya karena nggak butuh. Kenapa butuh ya? Karena ketika tidak ada hamzah wasal, huruf pertama itu sukun. Karena asalnya tadi apa? Ikhwaf. Kalau hamzah wasalnya nggak ada, itu nggak bisa bunyi. Waf. Nah, langsung gitu kan? If'al menjadi af'al. Nah, kan nggak bisa. Marhaban ya Hafiz. Hal qara'ta? Assalamualaikum warahmatullahi. Hal qara'ta al-qaidah ya akhi? Sudah baca kaidahnya, Fit? Sebentar Ustaz. Belum ambil bukunya Ustaz. Oh, belum.
Kalau sudah maksud saya suruh langsung mengiklal. Ini Taki sudah mengiklal 2 kali. Gimana? Baik, kita tunggu Hafid. Itaki ada pertanyaan lagi atau tidak? Sementara belum ada Ustaz. Sementara Masih mencerna. insya Allah, tapi paham ya maksudnya ini, langkah-langkahnya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Insya Allah. Kalau kalau mau coba lagi ya Ustaz. Silakan. Lafaz apa? Lafaz hab, haba ya, haba ya, Ya habu. Ya. hab, itu Hab. Asluhu. luhu uhaib. Lah. Kamu lihat fi'il amarnya. Itaki. Kamu lihat fi'il amarnya. Kemudian kamu apa namanya? Disamakan. If'al itu kan sebentar. If'al itu kan apa namanya? Balungan kalimah atau huruf intinya kan fa, ain, lam. Menjadi bagaimana kalau ajiwa? Ih, Ihyab Ustaz. ihyab, sahih, ihyab. Ihyab salah. Hab asluhu ihyab ala wazni if'al. Harokat ya dipindah pada huruf sebelumnya karena harokat huruf sahih sebelumnya adalah sukun. Menjadi ihaib. Ihaib. Terus Menjadi ihaib. Maka bertemulah 2 harokat sukun, yaitu ya dan ba. Kemudian dibuanglah ya karena bertemunya 2 harokat sukun. bertemulah. Menjadi ihab. Baik, itaki. Menjadi ihab. Huruf sukun atau apa? Huruf sukun 2 atau sukun 2 maka bertemulah 2 huruf mati, nah, 2 huruf mati. 2 huruf mati. Yaitu Maka ya-nya dibuang jadi ihab. Karena hamzah wasal tidak dibutuhkan maka menjadi hab. Tidak dibutuhkan tapi tidak dibuang sama itaki. Loh, maka menjadi hab. Enggak, yang tadi itu langsung. Karena hamzah wasal tidak dibutuhkan maka menjadi hab. Tanpa ada kata-kata hamzah wasal dibuang karena tidak dibutuhkan. Jadi ada yang kurang tadi. Harusnya karena hamzah wasal dibuang karena tidak dibutuhkan. Hamzah wasal dibuang karena tidak dibutuhkan. Yang tadi itaki tanpa ada kata-kata hamzah wasalnya dibuang, hanya menyatakan apa hamzah wasal tidak dibutuhkan. Berarti kan nggak dibuang, masih ada di situ. Yang tadi menjadi hab. Baik, Hafid, tafadhal akhi. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-sahatasiyah.
Baik, Suara saya jelas Ustaz? jelas. Maksud saya, kamu sudah membaca sebelumnya atau tidak? Atau belum? Oh, sampun Ustaz. Oh, sampun. Nah, kalau sampun, tinggal tugas sampean karena waktunya sudah mau habis. Sampean mengiklal gitu maksud saya, langsung mengiklal. Nah, kalimat apa? Khofa. Khofa. Ada contoh yang lain enggak? Belum. Ya, khofa. Ba'a. Sakit kan? Oh iya, ba'a ya, ba aja. Ba'a. Gitu ya. Ba'a. Ya bi'u. Yabi'u. Amarnya apa? Ba. Ba. Ba atau bi? Ba ya bi'u. Ba atau bi? Oh, bi'. Bi, ayo. Astagfirullah. Ya Ustaz. Bi'. Asluhu. Ibyi. Ala wazni apa dulu biar jelas? Ala wazni? Ala wazni if'il. Nah, terus. Oh, asluhunya Ustaz Pibun. Ya, diulangi lagi biar Bi' asluhu ibyi. Nah, ala Ala wazni. wazni if'il. Terus Harokatnya harokatnya dipindah harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya karena huruf sahih. karena huruf sebelumnya huruf sahih dan berharokat sukun. Berharokat sukun menjadi Ibi. ibi. Nah, kemudian bertemulah dua huruf yang berharokat sukun. Ini masuk ke kaidah yang kelima Ustaz. Yaitu ini masuk ke kaidah yang ke-9. Oh, Yang kaidah ini perpaduan antara kaidah 2 dan kaidah 9 hafid. Tidak ada yang kaidah 5. dua. Yang 2 tadi yang memindah harokat ya-nya ke depan itu mengikuti kaidah kedua. Kemudian yang menghilangkan membuang ya itu yang kaidah saat ini. Oke. Tadi ibi misalnya. Ya, Kemudian bertemulah dua huruf yang berharokat sukun, yaitu ya dan ain. Sip. Kemudian karena berat Belum. Karena apa? belum Ustaz. Kalau saman baca Arabnya atau baca terjemah ini? Baca Ustaz, baca Arabnya Ustaz. Baca Arabnya. Kalau baca Arabnya berarti fahuzifat al ya'u, Kemudian ya dihilangkan dibuang. karena bertemu dua sukun. Karena bertemunya dua huruf mati. Dua huruf mati menjadi ibi. Karena hamzah wasol dan tidak diperlukan maka dibuang. Nah, ini pernyataannya Hafid ini seperti yang Itaki tadi. Itaki
Eh, Nah, ya, kayak yang barusan Hafid itu. Jadi menyatakan hamzah wasolnya tidak dibutuhkan tanpa membuang. Jadi masih tertulis di situ. Mestinya adalah jangan lupa hamzah wasolnya dibuang karena sudah tidak dibutuhkan. Itu. Jadi kalau tanpa membuang ya berarti masih tertulis. Oh, Ustaz. Berarti hamzah wasolnya dibuang karena tidak dibutuhkan. Sahih. Itu kan alasannya dibuang kenapa ya? Karena tidak butuh. Maka menjadi bir. bir. Ustaz, saya ulangi lagi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir asluhu ibyi' ala wazni if'il. Harokat ya dipindah ke huruf sebelumnya karena huruf sahih Huruf sahih yang sukun. yang sukun menjadi ibyi'. Itu tetap berarti ibyi'. Duh, ibyi'. 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 Kemudian bertemulah dua sukun. Ya dibuang. Maka bertemulah dua huruf yang disukun. Yaitu ya dan ba. Ya dan ba. Ya dan ain. Ya dan ain. Terus Kemudian ya dibuang karena bertemunya dua huruf yang berharokat sukun menjadi ibir. sahih. Kemudian hamzah wasolnya dibuang karena tidak dibutuhkan Tayyib. menjadi bir. Ahsan tayahi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, alhamdulillah kalian sudah ngerti, sudah paham tentang kaidah ke-9. Ada pertanyaan? Betul Ustaz. Taib Hafid, hal ladaika soal? Betul Ustaz. Taib. Sampun. Taib, alhamdulillah. Nakhtatim wa naltaqi insyaallah fil ghad insyaallah. Hayya nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Amin.